istimewa. Ya, untuk seluruh disabilitas, semoga ke depan pelayanan pemerintah provinsi dan seluruh kabupaten kota semakin baik, hidup tidak membeda-bedakan. Kembali lagi di channel Busa Buka Suara bareng Anto. Nanti kita kunjungin aja soalnya dia butuh dari negara, bisa nanya ke kami akan perhatikan teman-teman dari disabilitas. Jangan lupa subscribe. disabilitas. Ya, aman. Aman. Terima kasih banyak. Siapkan. Ya, aman. Aman. Terima kasih banyak. Atur nuhun Pak Irwan sudah mengundang teman-teman disabilitas. Jabar Istimewa Inklusif. Ya. Kiranya Bapak mohon izin untuk bisa mendengarkan dan memberikan arahan serta petunjuk bagi kami semua. Kami buka demikian Bapak Gubernur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun dan Bapak Aing yang biasa baik kepada masyarakatnya. Hatur nuhun pisan, hari ini kita sudah diterima dengan baik dan senang hati di tempat yang indah ini. Sekali lagi hatur nuhun pisan Pak Gubernur, juga para Jadi kalau dunia pada akhirnya kita bisa melihat bahwa dunia kepariwisataan selama ini di Jawa itu semu. Yang piknik itu bukan turis yang punya duit yang ingin wisata. Yang piknik itu adalah orang-orang yang diorganisir untuk pergi wisata, dan itu pun bukan hanya di Jawa, pergi keluar. Saya dicek ke Pak Kadis Pariwisata, kan kalau diurus bener-bener Pak, mungkin juga saya juga harus dipuji sama orang bis. Kenapa? Kampung saya yang tidak diniatkan untuk menjadi tempat wisata, saya niatkan untuk olahraga saya setiap pagi, bersepeda atau jalan kaki. Saya tiap hari mungut sampah. Saya punya uang dari honor zaman DPR, honor YouTube, apapun. Saya bangunkan jalan, saya bangunkan jembatan, segala macam. Pada akhirnya karena diurus dengan baik, lahirlah kepariwisataan yang per minggunya 70.000. Itu bis di tempat saya tuh ngebaris tuh lebih dari 50 bis per hari minggu. Tapi saya nggak dipuji sama orang bis tuh. Itu per minggu. Tetapi saya juga udah ngancam ini nggak akan bertahan. Kenapa? Karena perilaku manusia. Bagaimana perilaku manusia serakah? Bagaimana perilaku manusia serakah? Lapak tiap rumah disewa-sewakan, nyewanya ada yang satu rumah 5 lapak nyewa, estetikanya hancur, yang dijualnya tidak pernah dipikirkan berkualitas atau tidak, yang berkunjungnya, yang nyapunya tidak mau, yang nyapunya orang saya, yang masang tempat sampah saya, yang ngurus listrik saya. Saya bilang kalau warganya model gini hanya ingin menikmati tanpa ingin mengelola, nggak bisa, Allah nggak suka. Kalau bahasa saya, karuhunnya kalau tidak dimuliakan, saya bilang ini nggak akan membawa berkah. Saya ngasih tahu. Nah, itu mentalitas orang Jawa Barat. Beda dengan mentalitas orang Bali. Beda dengan mentalitas orang Jogja. Orang Jogja naik beca, ditanya, berapa Mas? Ya terserah Mas aja. Kita di tempat wisata, bisnya gocap. Pemandu wisata masing-masing nyekel. Masuk ke tempat wisata ya 7 lubang. Kan ini yang mengakibatkan penurunan kepariwisataan di Jawa Barat, dipengaruhi juga oleh aspek ekonomi. Nah, jadi saya sampaikan ke Bapak, ya kalau sikap untuk larangan melaksanakan studi itu adalah sikap saya terhadap para kepala sekolah, di mana studi itu adalah kegiatan studi untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia, penelitian yang harus dilakukan. Tetapi kalau mau piknik tidak usah menggunakan lembaga institusi sekolah, ya piknik aja. Sampurasun, Wilajeng Siang Wargi Jabar. Kembali lagi di Buka Suara Busa Buka Suara bareng Anto. Dan kali ini di tanggal 24 Agustus akan membahas tentang opini disabilitas tentang channelnya di Buka Suara terkait Pak Deddy Mulyadi buka suara dan berkomentar kepada pengusaha tur dan travel menerima aspirasi di
kalangan organda, organisasi angkatan darat ya, angkutan darat, organisasi angkutan darat membahas tentang perihal larangan studi tour untuk menggunakan jasa tour and travel. Kelompok pengusaha tour and travel itu audiensi dengan Pak Deddy Mulyadi dan harapannya untuk segera dicabut atas kebijakannya terkait dengan aturan larangan studi tour kepada seluruh pihak sekolah atau pendidikan, mengakibatkan penurunan angka kepariwisataan ataupun jasa pengguna layanan tour and travel yang dinaungi oleh organisasi angkutan darat atau organdanya tersebut. Nah, namun di sini opini disabilitas terkait apa statement yang sudah dilakukan disampaikan oleh Pak Deddy Mulyadi. Sebelumnya, untuk teman-teman semuanya jangan lupa di like, comment, dan share, tentunya di subscribe agar channel YouTube ini terus berkembang. Dan karena bulan ini masih bulan bulan Agustus, kita masih memeriahkan kemerdekaan Indonesia, maka bumper in di channel ini masih menggunakan suasana kemerdekaan HUT RI yang ke-80. Lanjut lagi ya, komen atau opini dari seorang disabilitas tentang adanya audiensi dengan Pak Deddy Mulyadi bersama Organda. Kebijakan yang dilakukan oleh Pak Deddy Mulyadi sebetulnya itu adalah larangan yang mengiming-imingi studi tour, mengatasnamakan studi tour, tetapi ini ada konsep bisnis di dalam dunia pendidikan. Nah, itu yang tidak diperbolehkan atau yang dilarang, atau kebijakan yang dilarang oleh Gubernur Jawa Barat, karena itu nantinya akan membebani orang tua para siswa tersebut, seperti itu. Nah, karena sebetulnya kondisi yang terjadi di lapangan faktanya, tour and travel atau rekreasi berbalut studi tour itu sebetulnya tidak ada kewajiban, dan itu memberatkan bagi orang tua, dan itu hanya semata-mata hiburan saja, tidak ada nuansa untuk pendidikan dalam pembelajarannya. Sebetulnya pembelajaran itu bisa tidak harus dengan berpergian. Banyak kondisi-kondisi yang bisa diterapkan dalam kehidupan siswanya untuk meningkatkan kepeduliannya, meningkatkan pengetahuannya, tidak hanya dengan berbagi wawasan studi tour untuk ke luar kota misalnya, ataupun ke negara kota-kota lainnya, atau tempat-tempat yang bernuansa pendidikan, tapi secara kebanyakannya itu dikemasnya itu seolah-olah studi tour, padahal itu sebetulnya hanya rekreasi semata yang hanya menghabiskan anggaran, biaya yang membebankan orang tua, dan adanya sisi bisnis ke dalam sisi sekolah. Tentunya akan ada dilakukan tender atau bidding dilakukan terlebih dahulu yang memasuki untuk tour and travel ini. Tentunya saat melakukan bidding tersebut, harga yang paling termurah atau harga yang akan diberikan kepada deal-dealannya nih, yang palingnya yang termurah dan bisa memberikan cashback ataupun kayak kembali uang kepada sekolahnya untuk sekolah mendapatkan keuntungan. Ini yang dilarang, ini dikhawatirkan sebetulnya oleh pihak kebijakan Pak Deddy Mulyadi, adanya nepotisme ataupun korupsi yang dilakukan dalam dunia pendidikan. Nah, itu yang dihindari. Selain itu, kewibawaan dari sekolahnya pun terkesan membisniskan kondisi-kondisi yang sebetulnya sudah digratiskan dan sebagainya, kayak biaya sekolahnya dan sebagainya, tapi ada celah-celah untuk mencari keuntungan dalam dunia pendidikan yang nantinya itu tidak ada manfaatnya untuk siswanya, begitupun hanya memberatkan orang tuanya, karena banyak siswa saat ini itu lebih membutuhkan kondisi-kondisi yang lainnya daripada hanya sebatas hiburan yang berbalut studi tour. Di sini yang kita akan bahas adalah tentang bagaimana nasib dari tour and travelnya tersebut supaya tetap bisa bertahan dan tidak mengalami kolaps atau pilot ataupun penurunan akibat dari adanya larangan kebijakan Pak Deddy Mulyadi ini. Tentunya setiap kebijakan ada pro dan kontra, ada yang disukai dan tidak disukai. Menurut dari channel YouTube-nya Deddy Mulyadi dan hasil risetnya, bahwa sebenarnya itu Pak Deddy Mulyadi melakukan riset dalam kepemimpinannya di
Jawa Barat itu adalah 90% orang menyetujui, atau 90% dari warga Jawa Barat menyetujui untuk kebijakan ini. Berarti kan Pak Deddy Mulyadi itu sesuai arah kebijakannya, dan yang 10%-nya ini ya bagaimana kita mencarikan solusinya, dan apakah itu hanyalah oknum ataukah hanya dari buzzer ataupun kondisi-kondisi yang tidak suka dengan kebijakannya Pak Deddy tersebut. Di sini yang mau disampaikan adalah sebetulnya Pak Deddy Mulyadi itu memberikan solusi alternatif yang nantinya bagaimana kita membenahi kondisi pariwisata di Jawa Barat ini untuk menarik wisatawan-wisatawan lokal maupun mancanegara untuk datang ke Jawa Barat, jadi tanpa harus membebankan dari sisi siswanya. Dan di sisi lain, kalaupun ada anak-anak yang ingin berliburan dan sebagainya, itu dipersilahkan asal jangan mengaitkan dengan pihak sekolah. Misalkan, contoh nih, perkumpulan anak tersebut pengen mendapatkan liburan dengan teman-temannya, ya silakan itu silakan saja, tapi jangan bawa nama instansi pendidikannya, dan itu tidak jadi suatu kewajiban. Itu balik lagi, kalau ada yang mau menjalankan silakan, kalau enggak ya tidak. Itu balik lagi Pak Deddy menegaskan, menyampaikan ini adalah demokrasi, tapi yang dilarang adalah kebijakannya tersebut yang larangan studi tour. Kalau masa mau liburan itu dipersilahkan kepada teman-teman online juga ya, karena kita sebagai warga negara butuh juga untuk liburan, healing lah bahasa sekarang itu, untuk mengeluarkan aktivitas rutinitas kepenatan dari yang ada. Tapi bagaimana kita mengemasnya mengemasnya dengan baik dan apik agar tepat sasaran dan sesuai dengan tujuannya. Sekali lagi, Organda ini harusnya mengaca atau mawas diri untuk segera melakukan evaluasi bagaimana atau strategi untuk meningkatkan dunia pariwisata, dan tentunya warga Jawa Baratnya pun tidak main asal-asalan untuk membangun Jawa Barat ini yang lebih baik lagi, lebih menarik perhatian untuk masyarakat, bukan hanya Jawa Barat, tapi luar Jawa Barat pun ikut masuk ke dalam kawasan pariwisata yang ada di Jawa Barat tentunya, khususnya. Nah, menilik kondisi di wilayahnya Pak Deddy Mulyadi ya, di Lembur Pakuang, itu sekarang menjadi satu destinasi wisata yang banyak dikunjungi oleh warga Jawa Barat, bahkan di luar warga Jawa Barat. Tapi mental dari individu atau pelaku usahanya ataupun mental masyarakatnya itu tidak sesuai dengan, harus dirubah pola kebiasaannya, kebiasaan buruknya. Kita membangun karakter yang baik. Yang diceritakan oleh Pak Deddy, kondisi nantinya tidak akan lama jika Lembur Pakuan penataannya itu tidak diperbaiki. Contohnya adanya parkir liar ataupun banyak bus-bus yang berdatangan, itu kan sebetulnya menguntungkan bagi pengusaha untuk datang ke wisata. Nah, ketika wisatanya itu sudah baik, yuk kita gotong royong untuk membangun, tapi jangan gara-gara destinasinya itu lagi hits, tapi dipermainkan dari sisi biayanya. Misalkan harganya jadi sekian, pokoknya dinaikkan, terus nggak sesuai dengan ininya, misal makanan, contoh main lempar aja harga mahal tapi tidak disesuaikan dengan rasanya. Terus bagaimana dengan SDM-nya saat memberikan pelayanan kepada wisatawannya. Nah, ini harusnya dikoordinasikan, dilakukan manajemen yang baik untuk satu contoh Lembur Pakuan ini bisa tertata, terkelola dengan baik dan bertahan lama, dan ini menjadi pusat destinasi untuk ingin merasakan aura atau feel suasana kampung, suasana desa yang asri, itu yang ingin diciptakan Pak Deddy Mulyadi. Nah, ini adalah salah satu contoh ketika destinasinya itu diperjuangkan, wisata yang sudah diperbaiki, tentunya akan Organda ini atau pengusaha ini yang tour and travel dan sebagainya, pengusaha bis dan sebagainya itu akan tetap meningkat walaupun tidak adanya studi tour yang biasa dilakukan di sekolah-sekolah. Sampai sini dulu opini yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa di like, comment, dan share. Dan ini opini saran disabilitas, yang suka mangga di share, yang tidak suka ini hanya opini ya. Kita negara demokrasi, bebas berpendapat. Jangan lupa intinya di like, comment, dan share untuk channel ini terus berkembang supaya banyak lagi viewersnya, supaya naik lagi dan bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih, selamat siang, wilujeng siang. Jangan lupa tersenyum hari ini. See you.